Halo sahabat HR, hari ini saya akan berbicara tentang uraian jabatan. Pertama-tama kita lihat dulu kenapa uraian jabatan itu penting. Selain untuk memberikan kejelasan mengenai tugas dan tanggung jawab seseorang, uraian jabatan dapat menjadi dasar bagi seleksi calon karyawan untuk penyusunan kompetensi, penetapan bobot pekerjaan sebuah jabatan, penentuan jalur karir, dan lain-lain. Pendeknya, hampir semua program SDM akan sedikit banyak tergantung pada uraian jabatan. Tapi itu kita akan bahas di video lain. Di video ini, kita lebih akan melihat proses analisis jabatan yang merupakan tahap yang harus kita lakukan sebelum kita nantinya akan menyusun uraian jabatan. Pertama-tama, kita perlu menetapkan siapa yang akan melakukan penyusunan uraian jabatan. Apakah itu pekerjaan seorang yang bergerak di bidang HRD? Bisa, tapi bisa juga dilakukan oleh seorang yang memang khusus ditugaskan untuk melakukan analisis jabatan dan penulisan uraian jabatan. Dalam video ini, kita tidak akan membahas siapa yang harus membuat, tapi kita akan lebih melihat proses yang harus dilakukan ketika menyusun uraian jabatan. Tapi sebelum itu, kita akan melihat proses yang seringkali dilakukan ketika melakukan penulisan uraian jabatan. Pertama-tama, HR akan mengeluarkan memo internal yang meminta setiap karyawan untuk menuliskan uraian jabatan berdasarkan apa yang mereka saat ini lakukan. Tidak lupa, HR akan melampirkan format uraian jabatan yang harus diikuti oleh setiap karyawan ketika melakukan penulisan tersebut. Lalu, karyawan diminta untuk mendapatkan persetujuan dari atasannya. Lalu HR akan mencetak semua uraian jabatan yang terkumpul dan voila, kita sudah punya uraian jabatan. Sekarang, kita akan lihat apa yang dapat kita tingkatkan dari prosedur penulisan uraian jabatan di atas. Yang pertama, apakah atasan benar-benar sudah membaca setiap uraian jabatan dari semua stafnya? Kalau sudah, berarti sudah cukup baik. Kedua, apakah apa yang saat ini dikerjakan memang benar apa yang diharapkan oleh perusahaan? Jangan-jangan perusahaan sebenarnya mengharapkan Anda melakukan X, tapi karena kurang pengarahan atau ada masalah dalam komunikasi, sehingga Anda bukannya melakukan pekerjaan X, melainkan melakukan pekerjaan Y. Ketiga, apakah Anda yakin bahwa tidak ada pekerjaan sama yang dilakukan oleh dua orang karyawan, atau malah ada aktivitas yang tidak dilakukan oleh siapapun, atau malah ada pekerjaan yang dilakukan setengah jalan, tapi lalu tidak ada yang meneruskan. Ibarat kita mengikuti petunjuk arah di jalan, lalu pas di pertigaan, petunjuk arah berhenti dan tidak ada lagi. Lalu, bagaimana penyusunan uraian jabatan yang lebih baik? Kita lihat sama-sama. Pertama-tama, sebelum menuliskan uraian jabatan, kita perlu melakukan analisis jabatan. Kita perlu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai suatu jabatan. Apa yang harus dilakukan? Kenapa dilakukan? Bagaimana melakukannya? Berapa persen dari seluruh waktu kerja Anda didedikasikan untuk pekerjaan tersebut? Kompetensi apa yang dibutuhkan agar Anda dapat melakukan pekerjaan tersebut? Dan apa kriteria keberhasilan dari pekerjaan tersebut? Itu adalah beberapa contoh informasi yang perlu digali. Setelah itu, kita akan menentukan bagaimana kita akan mendapatkan informasi tersebut. Bisa dengan observasi langsung, bisa interview, bisa melalui timesheet atau cara kerja karyawan, bisa dengan kuesioner. Untuk Anda yang ingin mendapatkan contoh kuesioner yang dapat dipakai untuk analisis jabatan, silahkan tulis email Anda di komen. Dari semua informasi yang didapat, kita akan melakukan analisis tambahan untuk menyusun informasi yang didapat dari berbagai sumber tersebut menjadi proses yang berkesinambungan. Misalnya, apabila informasi yang didapat dari seorang staf mengatakan bahwa dia melakukan A, maka kita perlu melacak informasi dari atasan langsungnya apakah dia melakukan review terhadap A tersebut. Lalu kita lanjutkan dengan mencari siapa yang memberikan persetujuan terhadap A. Apakah atasan dari atasan langsung tersebut?
Dengan demikian, keseluruhan proses berjalan sampai akhir. Hal lain yang perlu dikaji adalah apakah jabatan yang melakukan review atau memberikan persetujuan berada dalam satu departemen atau satu divisi yang sama. Di perusahaan yang masih menekankan pada senioritas karena masalah kepercayaan, bisa jadi yang membuat, yang mereview, dan yang memberikan persetujuan ternyata berada dalam divisi yang berbeda, atau malah dilakukan oleh orang yang sama. Setelah semua informasi didapat dan direview untuk memastikan proses kerja terhadap masing-masing aktivitas terjadi secara berkesinambungan, maka kita akan mulai menuliskan uraian jabatan. Kalau proses yang dilakukan seperti ini, berarti ada seorang analis jabatan yang akan ditugaskan untuk melakukan penyusunan uraian jabatan. Bisa dari HR atau bisa dari bagian lain, selama orang tersebut memiliki kemampuan untuk berpikir secara sistematis. Apabila di perusahaan Anda tidak dimungkinkan adanya seorang analis jabatan khusus, maka Anda bisa juga meminta setiap karyawan untuk menuliskan apa yang mereka lakukan. Namun, Anda harus melakukan interview dengan manajemen atau atasan tertinggi di divisi atau departemen tersebut untuk mendapatkan arahan mengenai apa yang sebenarnya diharapkan dari jabatan itu. Apakah yang diharapkan sudah sesuai dengan yang dikerjakan? Kalau belum, maka perlu diorganisir suatu forum komunikasi yang efektif dan efisien agar pesan dari manajemen dapat sampai ke level bawah. Silakan menambahkan di komen apabila ada hal-hal yang mungkin menambah pengetahuan kita bersama. Mari bagi ilmu.